Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 1, subtema 2 dan 3, muatan pelajaran IPS untuk kelas 4 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, mari kita belajar keragaman agama di Indonesia. Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Di Indonesia ada keragaman budaya, etnis, dan juga agama. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut adalah agama, kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaan agama-agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah Islam. Islam mempunyai kitab suci Al-Quran. Tempat ibadahnya di masjid. Hari besar keagamaannya yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulud Nabi Muhammad, dan Isra Mi'raj. Dari beberapa hari besar keagamaan umat Islam ini, yang terbesar adalah Idul Fitri. Idul Fitri dirayakan setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Sebelum merayakan Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa terlebih dahulu selama sebulan. Pada hari raya ini, umat Islam mengunjungi sanak saudaranya untuk berkumpul dan saling memaafkan. Agama yang kedua yaitu Kristen. Kristen mempunyai kitab suci Alkitab. Tempat ibadahnya di gereja. Hari besar keagamaannya yaitu Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Dari beberapa hari besar keagamaan umat Kristen ini, yang terbesar adalah Natal. Natal merupakan hari besar agama Kristen dan Katolik yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan hari peringatan kelahiran Yesus, sehingga Natal dimaknai sebagai perayaan yang penuh sukacita. Agama yang ketiga yaitu Katolik. Kitab suci agama Katolik adalah Alkitab. Tempat ibadahnya di gereja. Hari besar keagamaannya yaitu Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Dari beberapa hari besar keagamaan ini, yang terbesar adalah Natal. Natal merupakan hari besar agama orang Kristen dan Katolik. Jadi, umat Kristen dan Katolik sama-sama merayakan Natal. Agama yang keempat adalah Hindu. Kitab sucinya yaitu Weda. Tempat ibadahnya di pura. Hari besar keagamaannya yaitu Hari Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Pagar Wesi. Nah, dari beberapa hari keagamaan tadi, yang terbesar adalah Nyepi. Nyepi merupakan hari besar umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Setiap perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun
selain berdoa dan introspeksi diri. Agama yang kelima yaitu Buddha. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Tempat ibadahnya wihara. Hari besar keagamaannya meliputi Hari Waisak, Hari Asada, dan Hari Katina. Dan yang terbesar adalah Hari Raya Waisak. Waisak merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Buddha. Hari raya ini dirayakan dengan berbagai tradisi yang unik di beberapa negara di dunia. Salah satunya di Indonesia, yang biasanya dipusatkan di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Agama yang terakhir adalah Konghucu. Kitab sucinya Sisu Wuching. Tempat ibadahnya Kelenteng. Hari besar keagamaannya yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, yang terbesar yaitu Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpao setelah sembahyang di kelenteng. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, Indonesia kaya akan keberagaman budaya. Dari berbagai keberagaman tadi, salah satunya adalah keberagaman makanan tradisional. Nah, berikut contoh makanan tradisional di Indonesia. Yang pertama dari Jawa Barat, yaitu nasi timbel. Nasi dibungkus dengan daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel ini terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, tahu, sambal terasi, dan lalapan. Tentu masih ada lagi makanan tradisional dari Jawa Barat. Makanan tradisional yang kedua adalah dari Bali, yaitu nasi jinggo. Nasi pulen yang dibungkus dengan daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suwiran ayam pedas. Yang ketiga adalah dari Papua. Makanan tradisional yang terkenal dari Papua adalah papeda. Papeda ini terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar, disajikan dengan ikan tongkol atau mubara, kuah kuning. Kemudian makanan yang terkenal dari Sulawesi Utara, makanan tradisional yang bernama bubur Manado. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado ini juga dapat disajikan dengan suwiran ikan cakalang goreng. Tentu masih ada makanan tradisional yang lainnya dari Sulawesi Utara. Lalu bagaimana dengan makanan tradisional dari provinsi asalmu? Apakah kamu mengenalnya? Apakah kamu menyukai makanan tradisional yang berasal dari provinsi asalmu? Mari mulai sekarang dan seterusnya kita kenali makanan tradisional yang ada di Indonesia, kemudian kita menyukai makanan tersebut. Demikian anak-anak hebat dan cerdas pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan tetap semangat.